Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan minggu kemarin kita sudah kontrak kuliah. Pertemuan hari ini, pertemuan kedua, kita akan mempelajari tentang bilangan real. Ini dulu ya, bilangan real. Kemudian langsung saja, apa itu bilangan real? Ini diambil dari Wikipedia. Bilangan real dalam matematika menyatakan bilangan yang bisa dituliskan dalam bentuk desimal. Contoh 2,4 sekian-sekian, 3,2 sekian-sekian, atau yang lainnya. Bilangan real itu merupakan bilangan real itu adalah gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional gitu. Bilangan rasional itu seperti 42, negatif 23/129 atau yang lainnya. Nah, bilangan irasional itu contohnya V akar 2 gitu. Jadi bilangan real itu terdiri dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Buat lebih jelasnya, kita lihat garis bilangan real nih. Misalnya garis bilangan real. Oke, kalau kita berpaku pada garis bilangan ini, misalnya angka 1, 2, 3 dan seterusnya, itu biasanya disebut dengan bilangan asli ya. Kalau negatif 1, negatif 2, negatif 3 biasanya kan disebut bilangan negatif. Kalau negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, atau negatif 4 dan seterusnya, itu disebut dengan bilangan bulat. Jadi bilangan, ada yang bilangan bulat positif, ada yang bilangan bulat negatif. Nah, yang mana sih bilangan real? Bilangan real ya semua ini, dari negatif tak hingga sampai ke positif tak hingga. Bilangan real dapat dipahami sebagai titik-titik garis bilangan yang panjangnya tak terhingga. Nah, di mana aja sih bilangan real? Apakah 0 bilangan real? Iya, 0 bilangan real. Apakah 1 bilangan real? Iya, 1 bilangan real. Tapi dari 0 ke 1 ini kan banyak bilangan sebenarnya. 0,1, 0,2, 0,3, 0,9. Apakah itu bilangan real? Iya, itu juga bilangan real gitu. Apakah negatif 1 bilangan real? Iya. Apakah negatif 2 bilangan real? Iya, negatif 2 juga bilangan real. Tapi apakah ada bilangan dari negatif 1 ke negatif 2? Iya, ada. Apakah itu juga bilangan real? Iya, itu bilangan real. Jadi bilangan real, apakah sebelum negatif 3 ini juga bilangan real? Iya, sebelum negatif 3 juga bilangan real. Jadi bilangan real itu ya seluruhnya. Makanya tadi bilangan real itu terdiri dari bilangan rasional dan bilangan irasional begitu. Makanya di sini juga disebutkan bahwasanya bilangan real itu dipahami sebagai titik-titik garis bilangan nih, seperti ini ya. Antara 1 dan 2 tuh ada akar 2. Akar 2 itu kan hasilnya 1, sekian. Nah, ini juga bilangan real. Begitu. Oke, selanjutnya sifat-sifat dari bilangan real. Ada yang disebut dengan sifat kealjabaran bilangan real. Apa aja sih sifat-sifatnya? Yang pertama, pada bilangan real itu berlaku hukum komutatif. Artinya, jika X ditambah Y, maka akan berlaku Y ditambah X. Dan berlaku juga untuk perkaliannya, X dikali Y sama dengan Y dikali X. Apakah ini membingungkan? Kalau membingungkan, kita bawa saja ke angka. Misalkan X ini 1 ya, kita pilih. Y ini 2. 1 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 1. 1 dikali 2 sama dengan 2 dikali 1. Jadi ketika kalian bingung dengan simbol-simbol X, Y, Z, maka kalian buat saja dalam bentuk angka yang sifatnya bebas. Boleh bilangan negatif, boleh bilangan positif. Di dalam bilangan real juga berlaku hukum asosiatif. X ditambah buka kurung Y ditambah Z tutup kurung sama dengan X dalam kurung X ditambah Y ditambah Z, dan berlaku juga untuk sifat perkaliannya. Untuk membuktikan boleh dipilih X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. 1 ditambah
2 tambah 3 berarti hasilnya 6 sama dengan 1 ditambah 2 itu 3 ya, tambah 3 berarti 6 juga. Nah, berlaku juga untuk perkaliannya. Berlaku hukum distributif. X dikali Y ditambah Z sama dengan X dikali Y tambah X dikali Z. Misalnya X nya 1, Y nya 2, Z nya 3. Berarti 1 dikali 5 hasilnya 5 ya, sama dengan 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 3 hasilnya juga 5. Oke, di dalam bilangan real ada yang disebut dengan elemen identitas. Berarti ada 2 elemen identitas, yaitu 0 dan 1. 0 itu untuk penjumlahan, 1 untuk perkalian. Nah, maksud dari identitas, jika suatu bilangan ditambahkan dengan 0, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Dan jika satu bilangan ditambahkan suatu bilangan dikalikan dengan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Kita contohkan, misalnya X nya itu 2 ditambah 0 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, ini yang disebut identitas. Identitas untuk penjumlahan itu 0, untuk perkalian itu 1. Sifat yang terakhir yaitu inverse. Setiap bilangan X mempunyai balikan penambahan yang disebut juga negatif atau negatif X yang memenuhi X ditambah negatif X sama dengan 0. Ini juga ya, juga setiap bilangan X kecuali 0 mempunyai balikan perkalian, disebut juga kebalikan X negatif, X inverse yang memenuhi X dikali X inverse sama dengan 1. Nah, dia mempunyai inverse, maksudnya jika satu bilangan dikalikan dengan inverse-nya, maka dia akan menghasilkan identitas. Begitu. Tadi kan kita sudah tahu ya, bahwasanya untuk penjumlahan itu identitasnya 0, untuk perkalian itu identitasnya 1. Oke. Sekarang kita coba, kita ambil X-nya 2. Kita coba untuk yang inverse-nya penjumlahan ya. Kalau suatu bilangan yang kita ambil adalah 2, maka 2 ditambah negatif X, karena tadi bilangannya 2, berarti 2 ditambah negatif 2 hasilnya adalah 0. Benar ya? 2 ditambah negatif 2 tambah ketemu negatif kan hasilnya negatif, berarti 2 dikurang 2 hasilnya 0. Nah, untuk perkaliannya kita misalkan X nya 2, berarti inverse-nya kalau perkalian itu kan 2 itu 2/1, maka inverse-nya menjadi 1/2 ya. Berarti 2 dikali 1/2 hasilnya 1. Benar. 2 dikali setengah hasilnya 1. Tuh. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ke grup kelas. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung masuk ke latihan soal. Oke, demikianlah materi pada hari ini. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan di grup kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.